Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMPN Negeri 3 Kotosala. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala UPT SMP Negeri 3 Kotosala. Selanjutnya rekan-rekan majelis guru dan staf tata usaha UPT SMP Negeri 3 Kotosala. Baiklah, saya selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini akan membacakan runtutan acara kita. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif. Baiklah, sekedar pengantar dari pembawa acara, kegiatan diseminasi positif ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak Angkatan 10 dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Damasraya, yang kebetulan CGP Angkatan 10 berasal dari sekolah kita yaitu Bapak Jeprinaldo SPD. Oleh karena itu beliau sudah mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif dan telah menerapkan aksi nyatanya di sekolah kita. Untuk pada kesempatan kali ini beliau akan mendiseminasi atau mengimbaskan budaya positif tersebut kepada seluruh rekan majelis guru, kepala sekolah dan warga sekolah yang ada pada kegiatan pagi ini. Tidak memperpanjang kata-kata sambutan, kita masuk kepada acara yang kedua yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita selalu mengaturkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan di pagi hari ini, sehingga nikmat yang telah diberikan tersebut alhamdulillah mengantarkan kita untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, terutama sekali di SMP Negeri 3 Kotosala, masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sampai ke muka bumi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terkhusus Bapak Jeprinaldo sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Di sini seperti yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya
saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan masalah budaya positif. Nah, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, mungkin di telinga kita sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif. Nah, sebelum kita menyampaikan hal tersebut, perlu kita tengok ke belakang bahwasanya kalau kita berbicara sekolah itu merupakan rumah kedua bagi anak didik, bagi murid, bagi peserta didik setelah rumah pertamanya di lingkungan keluarga mereka masing-masing. Sehingga kita harapkan seyogyanya sekolah itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap peserta didik ataupun murid tersebut. Nah, di dalam hal ini tentunya kalau kita menyadur daripada pendapat Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan atau dia mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang akan merusak tanaman tersebut. Nah, dalam hal ini seorang guru harus bisa mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Nah, itu kalau kita menyadur dari pendapatnya Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu. Artinya di sini bahwasanya profesi sebagai seorang guru adalah profesi yang sangat mulia Bapak Ibu. Kita bersyukur bagaimana kita nantinya profesi kita ini bagaimana kedepannya itu bisa menciptakan peserta didik atau murid-murid yang berkarakter, berbudi pekerti baik, yang mempunyai etika, yang memiliki kebiasaan dan itu menjadi pembiasaan yang baik dalam lingkungan sekolah. Bahkan tidak hanya itu seharusnya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan keluarganya dan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, ini tentunya berawal dari kita, bagaimana kita mendidik anak-anak untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah sehingga menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, menjaga kebersihan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, dan di seluruh pekarangan sekolah bahkan sampai keluar misalnya. Di samping itu bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan membiasakan cita kebersihan. Nah, itu nanti bisa berimbas kepada lingkungan masyarakat. Bagaimana kalau ada event-event ataupun momen-momen tertentu, kita bisa bergabung, kita bisa membaur kepada masyarakat untuk mengadakan gotong royong bersama, baik di tempat-tempat umum ataupun fasilitas umum maupun di lingkungan masyarakat mana masyarakat itu menginginkan untuk bisa membersihkan lingkungannya. Nah, ini salah satu contoh pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Nantinya kita bisa mengimbaskan ke dalam lingkungan masyarakat. Kemudian di samping itu Bapak dan Ibu, bahwasanya budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah tidak hanya itu aja. Dalam hal ibadah misalnya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah oleh Bapak Ibu majelis gurunya, mereka ataupun anak-anak didik kita sudah tahu akan kewajiban kepada sang kolegnya. Sebagai contoh, sebelum pelajaran dimulai, dia membiasakan diri untuk berdoa. Setelah itu mungkin dibiasakan untuk sholat duha secara bergantian ataupun secara bersama, atau mungkin membaca ayat-ayat pendek. Nah, ini kalau kita jadikan pembiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah, nah ini merupakan suatu budaya positif. Nah, bagaimana hal ini juga nantinya bisa diterapkan anak didik kita di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya.
Lebih daripada itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai contoh lagi, budaya positif mulai dari datang dia melaksanakan salam, senyum, sapa terhadap orang yang lewat, terhadap Bapak Ibu gurunya yang dia jumpai. Kemudian begitu sampai di tempat parkir, misalnya dia atau memakai motor, dia bisa memarkirkan kendaraannya di tempat parkir tersebut dengan rapi, dengan bagus, dengan begitu terkoordinirnya. Ini juga merupakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian halnya dengan Bapak Ibu majelis gurunya juga halnya yang demikian. Terhadap anak didiknya juga kita membiasakan, apalagi kalau di sekolah itu dia memberikan semboyan 3S, minimal sapa, senyum, salam. Demikian juga kita ketemu dengan murid-murid kita di sekolah maupun di luar, kita selalu menyapa, kita selalu senyum, karena senyum itu adalah ibadah dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal mendidik anak-anak ataupun murid-murid di sekolah, di lingkungan kelasnya, kita juga demikian. Kita memberikan pendidikan yang penuh kesabaran, penuh etika, sopan santun, ramah tamah, lemah lembut, sehingga anak-anak senang, sehingga anak-anak nyaman. Sebisa mungkin kita menghindari berkata-kata yang kurang pas pada tempatnya. Di samping itu, kita juga harus meminimalisirkan perbuatan-perbuatan yang rasanya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam pendidikan kita. Nah, itu juga merupakan suatu bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh budaya positif. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Begitu datang, ya, Bapak Ibu gurunya menyapa, ya, menegur sesamanya, pada murid, ya. Begitu jam pelajaran dimulai, langsung masuk kelas. Intinya apa-apa yang telah menjadi aturan sekolah itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa diperintah. Ibaratnya tanpa ada pimpinan, tanpa ada kepala sekolah. Bagi Bapak Ibu majelis guru juga sudah sadar diri bahwasanya itulah tupoksi kita. Nah, hal-hal yang demikian itu merupakan bentuk-bentuk daripada budaya positif. Nah, kalau ini sudah tercipta dalam lingkungan sekolah kita masing-masing, Bapak dan Ibu, nah, tentunya kedepannya akan menjadi suatu pembiasaan yang baik, dan kita tinggal lagi melaksanakan sesuai dengan hati nurani kita tanpa ada paksaan. Nah, kalau kita bekerja, kita melaksanakan tugas sehari-hari tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, ya, tentunya apa yang kita kerjakan akan menjadi berkah. Apa yang kita laksanakan akan menjadi amal ibadah. Apa yang kita lakukan, itulah yang terjadi, itulah yang seharusnya mengalir dengan sendirinya. Berbeda dengan kita bekerja, berbeda dengan kita melaksanakan tugas seakan-akan terpaksa, itu akan berbeda hasilnya. Nah, itulah mungkin Bapak dan Ibu, bagaimana kita membiasakan budaya positif. Intinya budaya positif adalah budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang selama ini pada dasarnya kita telah melaksanakan jauh-jauh hari. Nah, tentunya dalam hal ini, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, hendaknya baik kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada murid ataupun peserta didik, budaya-budaya positif itu mari kita jalankan, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati, sehingga kedepannya dengan adanya budaya-budaya positif ini, sekolah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ibaratnya alam Bapak dan Ibu, air itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah tanpa ada hambatan apapun. Jadi itu harapannya. Jadi mengalir begitu saja, alami. Nah, itulah yang kita harapkan. Sehingga dengan hal yang demikian, dampaknya terhadap kita sebagai
keluarga besar sekolah, terkhusus kepada murid atau kepada peserta didik, tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang aman, yang damai, yang tentram, dan siswa betah di sekolah. Nah, inilah harusnya suasana sekolah yang perlu kita ciptakan. Apalagi sejalan dengan kurikulum Merdeka sekarang, bahwasanya itu sebenarnya yang dituntut oleh pemerintah yang dalam hal ini dari Kemendikbudristek Pusat, Bapak Ibu. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam kegiatan diseminasi buat budaya positif ini, Bapak dan Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit kata pengantar terkait kegiatan budaya positif yang sudah dan harus kita laksanakan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum acara inti kita mulai yang akan disampaikan atau difasilitasi oleh Bapak CGP kita, silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang tersedia. Baiklah, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak CGP nomor 10, yaitu Bapak Jeprinaldo. Kepada Bapak kami persilahkan waktu dan tempat. Yes, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 3 Kota Salak. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati majelis guru, rekan sejawat, kemudian staf tata usaha yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan mengikuti acara atau kegiatan ini di ruangan perpustakaan kita yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan banyak-banyaknya mengucapkan salawat, semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan jadi penolong kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan ataupun diseminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan dari modul 1 sampai modul 1.4 calon guru penggerak dan sampai kemarin kepada pendampingan 2 lokakarya di UPT SMP Negeri 1 Stiu. Kemudian saya juga mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian saya Bapak Ibu mungkin kurang sesuai atau mungkin kurang selaras dengan yang materi ini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya jika ada nanti dalam penyampaian kurang tepat. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ingin Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Boleh? Silakan. Ya. Silakan duduk dulu.
konsentrasi Bapak Ibu. Saya ada sesuatu ya. Ini boleh dikatakan ice breaking namanya. Apa yang nanti yang saya perintahkan nanti akan Ibu lakukan. Ya. Dengan syarat di sana ada kata saya minta. Ya. Kalau tidak saya minta berarti tidak Ibu lakukan. Hati-hati ya Ibu ya. Yang konsentrasi, fokus. Bisa berhenti? Kalau saya minta Ibu lakukan, kalau tidak saya minta jangan dilakukan. Baik, saya minta Ibu pegang kepalanya. Baik, turunkan lagi. Oke, belum konsentrasi ya Bu ya. Baik. Ya, lihat di depan di depan Ibu kan ada meja. Ya. Silakan dipegang mejanya. Oke. Pak Anto. Nggak fokus juga Pak Anto ya. Baik. Silakan. Baik, saya minta Ibu pegang HP-nya masing-masing. Ibu loh tadi. Bapak. Baik. Berarti Bapak-bapak fokus ya. Oke, ini menguji kefokusan kita saja. Pegang bajunya Ibu. Baik, saya minta pegang bajunya. Baik, saya minta duduk kembali. Saya minta duduk kembali. Oke. Ya. Itu hanya menguji fokusnya Pak Ibu saja, ya. Apakah masih fokus atau tidak kita untuk materi pagi ini? Baik, sebelum sepertinya kita belum semangat ini, kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Oke, tepuk semangat, semangat. Ya, ulang sekali lagi ya. Ya, itu tadi kita mulai. Tepuk semangat, sama kayak pramuka. Coba. Tepuk semangat, semangat. Ayo, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Tepuk semangat, semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian saja untuk ice breaking kita di pembuka awal. Baik, untuk materi kita di sini adalah diseminasi budaya positif atau pengembasan. Sebenarnya ini sudah materi ini sudah kita dapatkan di guru penggerak ya, di modul 1.3 dan 1.4. Ini berkaitan sebenarnya. Dan hari ini saya akan mencoba menjabarkan kepada Bapak Ibu bagaimana sebenarnya di budaya positif itu. Boleh dilihat ke depan. Di sini konsep utama modul 1.4 budaya positif itu adalah ada yang pertama disebut dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia. Ini Bu. Ini. Full screen. Oke. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian ada 3 lagi, yaitu sebagai posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang kita pelajari sampai pada modul 1.4 Bapak Ibu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mana yang pelajar Pancasila? Silakan Ibu lihat di samping ini ya. Ini sebenarnya sudah
sudah kita jelaskan juga kemarin waktu visi guru penggerak. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Saya jelaskan kembali. Yang kedua ada berkebinekaan global, ya. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ini sudah kita jelaskan kemarin waktu prakarsa perubahan visi guru penggerak. Kemudian, nah kita lihat lagi apa itu disiplin positif itu, ya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai ada menjadi sesuatu yang diinginkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu adalah sesuatu yang dikatakan dengan disiplin positif. Kita cenderung menyambungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, karena adalah suatu kepatuhan itu memang berat. Dan suatu lembaga itu memang sudah seharusnya punya peraturan. Ya, apalagi sekolah kita OPT SMP Negeri 3 Salak sudah punya aturan sejak sekolah ini berdiri, sudah punya peraturan tersendiri. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu maksudnya Bapak Ibu memang benar-benar dari dalam dirinya, dari anak itu sendiri, bukan dari orang lain. Nah, bagaimana membudayakan itu supaya mereka bisa benar-benar termotivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, atau yang lebih dikenal dengan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Bisa kita lihat, berarti benar-benar disiplin itu maksudnya memang dari dalam diri anak itu sendiri. Tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, tidak ada sogokan. Nah, sudah terbayang selama ini mungkin pola peraturan kita atau kesepakatan kita yang kita lakukan di sekolah itu mungkin ada yang salah. Nah, nanti seperti apa kesalahan itu akan nampak di sini nanti. Kita lanjut lagi. Ya, nah kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dulu, Pak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak kita, kalau kita libatkan kepada anak murid kita, ya. Kita bermacam-macam kadang-kadang di lapangan itu, kadang-kadang mereka meminta perhatian dengan cara-cara tertentu, ya. Atau ingin diterima tapi dengan cara mereka, cuman kita belum menyadari. Nah itu dia. Kemudian penguasaan, ingin diakui, rasa diterima, ingin diakui. Kemudian kebebasan, kesenangan, ya. Nah ini dia contohnya Pak Ibu. Kebutuhan makan, minum, tempat berteduh. Kira-kira ini kebutuhan apa Pak Ibu? Saya tanya dulu. Kebutuhan apa ini kira-kira? Dari yang 5 tadi. Kebutuhan makan, minum, tempat berteduh itu kira-kira kebutuhan pokok. Masuk kemana tadi yang 5 tadi itu? Konsentrasi. Bertahan hidup, Pak. Bertahan hidup. Oke, nanti kita lihat. Ya, oke. Kemudian kebutuhan memberi dan menerima cinta. Masuk kemana tadi kira-kira? Kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian kebutuhan didengarkan, tidak merasa dikontrol sistem sekolah. Kebebasan. Oke. Kebutuhan membuat pilihan, masuk yang mana kira-kira? Kebebasan juga. Kemudian rasa senang dan bahagia, kira-kira masuk kebutuhan mana? Kesenangan. Kita lihat, Bapak Ibu, masuk kemanakah dia? Ya, di depan kita. Kebutuhan makan, minum, tempat berteduh itu adalah bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan pokok kita. Ya, sandang, pangan, papan itu adalah
kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan memberi dan menerima cinta. Ternyata ini adalah kasih sayang. Ya. Apa Bu? Love and belong. Baik, untuk yang ketiga, kebutuhan didengarkan, tidak merasa dikontrol sistem sekolah. Ini adalah termasuk penguasaan. Ya, penguasaan. Rasa diterima, rasa ingin diakui. Ini adalah termasuk penguasaan. Kemudian kebutuhan membuat pilihan. Freedom, kebebasan. Ya. Ternyata ada juga kebutuhan kebebasan, membuat pilihan, kebebasan. Kemudian rasa senang dan bahagia, itu adalah kesenangan. Fun. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang masing-masing kita dan juga anak ini memang harus diakui, 5 ini memang harus ada pada diri kita. Baik kita sebagai guru maupun murid-murid kita. Baik, kemudian kita masuk sebagai motivasi perilaku manusia. Lihat motivasi perilaku. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti apa? Oke. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti murid melakukan disiplin diri, ia takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Takut dihukum, dia disiplin karena takut dihukum. Berarti itu hanya motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini seperti apa? Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat imbalan, ternyata tidak dari dirinya, ternyata dari luar. Ya. Jadi selama ini kita berpikir kita ada penghargaan, Pak, ada imbalan, ternyata motivasi seperti itu ekstrinsik, Pak. Tidak dari dalam dirinya, dari luar dirinya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang sebenarnya motivasi dari dalam diri anak. Nah, untuk mewujudkan kesadaran akan disiplin diri anak ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Susah, sulit. Bahkan kita harus kaji dulu sampai ke latar belakang. Bagaimana dia dalam keluarga, sampai dia di sekolah. Kalau kita temukan anak-anak kita yang selama ini memang termasuk saya sendiri, ya, dan Bapak Ibu yang mengajar di kelas, bagaimana anak kita, tentu kita yang mengajar, kita yang tahu semua bagaimana pola dan tingkah laku anak kita, baik dan buruknya, itu sampai ke sana kajian. Ya, dan untuk melakukan proses intrinsik, motivasi intrinsik itu bukan sesuatu yang mudah. Itu cukup proses sampai mereka nanti dewasa, proses, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, ini contohnya. Sini saya contohkan satu. Kita lihat di depan. Kelas 8G diminta Bu Reni, ini Bu Reni nih. Ya, saya contohkan Bu Reni untuk membersihkan kelasnya. Lucy langsung menyapu kelas ketika mendengar instruksi yang diberikan oleh Bu Reni. Dari tindakannya itu, dia mendapatkan pujian dari Bu Reni. Namun,
Setelah Bu Reni meninggalkan kelas 8G, Lucy langsung berhenti mengaku kelas. Nah, ini kira-kira termasuk kemana dia? Dari cerita tersebut, motivasi apa yang dimiliki oleh Lucy? Kira-kira bisa dijawab Bapak Ibu? Ekstrinsik. Baik, berarti bukan dari dalam dirinya, masih dari luar. Ingin dipuji, ingin dapat penghargaan. Nah, ini kita temukan setiap hari, malah ketika kita di kelas kita temukan setiap hari, tiket semua kita temukan yang seperti ini. Adakah anak-anak yang benar-benar mempunyai motivasi intrinsik di sekolah kita? Ada. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang merupakan motivasi intrinsik pada anak kita? Ada juga. Nah, jadi bagaimana mewujudkan motivasi intrinsik seperti yang saya katakan tadi, memang tidak mudah Bapak Ibu. Ini butuh perjuangan. Inilah kita sebagai pendidik, guru, memang perjuangan kita ini, sabar kita ini nggak boleh habis. Luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini disebutkan disiplin tapi gagal. Seperti apa yang gagal, Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman. Nah, hukuman bisa kita contohkan di sini. Hukuman itu kan, ya kalau anak menerima, kadang guru kita sebagai pendidik dari perilaku, tindakan, bahkan suara, ini menimbulkan kata-kata yang bisa menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Ada lagi memaksa. Betul, kalau hukuman kan memaksa. Awas, kalau kamu tidak lakukan, awas. Kamu nggak boleh belajar dengan saya. Kamu keluar. Dan itu sudah pernah kita lakukan sebagai guru. Tidak menanti itu. Nah, bagaimana ke depannya? Mungkin akan ada perubahan. Ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Berbohong dia. Karena setiap kali dihukum tentu berbohong lagi. Sama dengan anak kita di rumah, kalau selalu kita hukum, untuk menghindari hukuman, cara yang satu-satunya adalah berbohong lagi. Ya. Kemudian murid merasa rendah diri, tidak pede, merasa rendah diri karena selalu diancam, kemudian dikasih hukuman, kemudian ditekan, kemudian nanti ke jiwa atau psikologi. Betul Bu Cut? Nah, guru-guru BP kita, ini yang tugas beliau, ya. Kemudian penghargaan. Ternyata penghargaan juga di sini menjadi dilema oleh kita. Selama ini kan kita melakukan penghargaan itu seperti juara ranking 1, 2, 3, kemudian mendapatkan hadiah, siapa yang dapat, itu biasanya kita beri penghargaan. Ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu, ini ternyata termasuk identitas yang gagal. Di mana salahnya sebenarnya? Tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Apakah benar ini yang juara 1, juara 2, juara 3 akan menimbulkan iri hati atau bagaimana? Yang juara. Benar nggak Pak Ibu? Benar. Ada benar, ada tidak. Ya, itu jelas. Kemudian mematikan kreativitas. Kira-kira mematikan kreativitas ini maksudnya apa Bu Yesi? Boleh Bu Yesi menanggapi sebentar. Mematikan kreativitas itu kan kita memberi penghargaan kepada siswa yang di ranking dengan juara 1, 2, dan 3. Yang dimatikan kreativitasnya bukan siswa yang juara, tapi siswa yang sudah berusaha tapi belum mendapatkan ranking. Otomatis Pak, mereka merasa, kenapa saya harus susah-susah, toh akhirnya tidak dapat juara saja. Yang dihargai nanti cuma yang juara. Itu intinya kita sudah mematikan kreativitas anak. Aturannya Pak, anak ini dipandang sama. Semua kemampuan dan semua bakat yang dimiliki anak itu adalah kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak harus meranking atau menomorsatukan seseorang karena dia lebih tinggi
poin nilainya atau bagaimana. Jadi kita harus memandang anak itu sama, Pak. Jangan sampai anak yang lain termotivasi atau merasa rendah diri kemudian ya sudah saya sampai di sini saja, begitu Pak. Makasih Bu Yosi, bagus sekali pandangannya. Ada Pak Anto ingin memberikan tanggapan sedikit, boleh? Oh, oke. Bu Cut ingin memberi tanggapan? Nanti ya, nanti selesai. Boleh Pak? Baik Bapak Ibu, tadi satu pandangan ya, ada betulnya dan juga dilihat dari sisi lain atau pandangan lain. Berhubung di dalam pendidikan kita kan terkadang ya itu tadi merupakan suatu dilema ya Bapak Ibu. Dalam pendidikan kita sebenarnya tolak ukur apa itu kan masih dalam nilai, masih dalam bentuk angka-angka. Jadi di satu sisi ada betulnya tadi dikatakan oleh Bu Yosi mematikan kreativitas. Kalau siswa atau anak didik itu menyadari sebenarnya dengan memberikan apa tadi ya, berikan tangan tadi, harusnya dia dan kita bagaimana olah rasa, olah pikir kita, olah raga kita terhadap anak untuk bagaimana dia memberikan motivasi kepada anak bahwasanya yang merasa di bawah ibaratnya seperti itu ya dalam tanda kutip, iya bisa di atas. Kita ibaratkan ya, roda itu kan berputar ya Bapak Ibu ya, terkadang di atas, terkadang di bawah. Tidak selamanya anak-anak semuanya yang ranking satu selamanya akan ranking satu. Suatu ketika dia akan jatuh ke bawah. Kalau kamu mau berusaha dan berusaha, Andalah yang akan di atas. Nah ini kiat-kiat guru, kiat-kiat kita untuk meyakinkan anak. Sebenarnya bukan tidak harga matikan kreativitas. Jadi dengan adanya seperti ini, harusnya anak bisa bersaing berlomba-lomba untuk lebih meningkatkan kreativitas mereka, inovasi mereka, cara belajar mereka. Jadi itu sebagai pemotivasi. Karena satu sisi kita belajar juga dari hal yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, motivasi itu perlu dalam belajar. Kalau tidak ada motivasi ya itulah yang namanya matikan kreativitas. Jadi itu sebagai salah satu bentuk motivasi terhadap siswa. Jadi bagaimana kiat kita supaya ini tidak dipandang mematikan kreativitas. Nah, kiat seorang guru, kiat oleh kelas bagaimana untuk ini tadi membutuhkan motivasi yang lebih tinggi. Bahwasanya dengan itu karena kita patokannya masih nilai, kecuali patokannya mungkin tidak nilai lagi Bapak Ibu, nah itu mungkin bisa. Mungkin Pak demikian Pak pandangan kita. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Nah, ini memang dilema untuk kita semua. Ya, sampai saat ini belum putus pembahasannya. Ya, memang kita masih berpatokan pada nilai. Ya, tapi untuk kurikulum merdeka nanti kita tidak lagi. Untuk kurikulum merdeka tidak ada lagi ranking, tidak ada lagi angka-angka yang sifatnya itu semua anak itu sama Pak. Ya gitu. Tambahkan dikit Pak. Ya boleh. Tambahan dikit Bapak Ibu. Jadi kaitannya sebenarnya panjang Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan ini hanya bagian kecil daripada sekolah. Bagaimana yang bagian besar daripada lingkungan yang lebih besar lagi, skopnya udah satuan pendidikan dan sebagainya. Kalau ini dikatakan mematikan kreativitas, bagaimana dengan adanya sekolah unggul atau kelas unggulan dan lain sebagainya, itu malah lebih daripada itu hasilnya. Makanya dari awal sebenarnya cara pandang kita yang inilah yang membedakan saja Bapak Ibu, ada lokal unggul atau sekolah unggul atau bahkan ada sekolah internasional. Sekarang sudah dilanggar sekolah internasional. Ini yang akan memberikan gap. Seakan-akan ini yang sekolah unggulan, yang sekolah ini anak-anak yang hebat-hebat saja. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, kalau seorang guru itu mengajar anak-anak di kelas unggulan, mungkin Bapak Ibu udah merasakan dulu ya, memang enak, tidak ada tantangan. Nah, guru itu harusnya yang dikatakan guru itu adalah yang menghadapi begitu banyak tantangan dari tengah. Ini harusnya dikatakan guru. Kalau memang kita mengajar lulus saja, ngapain kita ngajar? Dia tanpa guru pun dia nggak bisa belajar. Nah, makanya kita memang kalau ada sekolah unggul, sekolah internasional unggul, karena itulah yang harusnya memang kita hilangkan, menimbulkan gap. Kalau ini masih rasanya masih perlu untuk berikan apa tadi kan sebagai bentuk motivasi. Ini untuk pembahasan kita bersama Pak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya terima kasih atas penjelasannya. Ya, kita lanjut ke berikutnya.
yaitu menghukum dengan sistem ranking tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yosi, semuanya sama perlakuannya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian inilah yang sukses oleh Kementerian Pendidikan kita sesuai dengan guru penggerak ini materi yang kita dapatkan. Ya, yang mana yang konsep disiplin dengan identitas sukses itu? Yang pertama, dia membuat satu konsekuensi. Seperti apa konsekuensi? Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring, dipantau terus, dimonitor terus. Kemudian stimulus, respon perkembangannya seperti apa, rangsangan tanggapannya seperti apa. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian ada lagi restitusi namanya. Nanti kan kita bahas segitiga restitusi, penanganan masalah seperti apa. Restitusi ini dicontohkan di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol itu, ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu masih ragu ini seperti apa ini. Nanti kita akan sampai ke sana nanti, konsekuensi dan restitusi. Ya. Nah, ini sekarang kita berlatih terlebih dahulu. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi kah ini. Nah, setelah kita lihat tadi, ini konsekuensi, ya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kemudian ada restitusi, murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan ini contoh perilaku. Ini mungkin agak kabur, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk yang mana kira-kira dari yang sukses dan yang gagal dari Bapak Ibu? Nah, ini termasuk hukuman. Berarti ini identitas gagal. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya Pak ya? Ya, konsekuensi, tanggung jawab. Ya kan? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, tanggung jawab. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki ya Bu ya. Ya, jangan kemana-mana. Ya, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman itu Pak, dari zaman kita dulu sudah ada itu Pak. Sebenarnya ini dari zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu. Zaman kolonial ya Bu Yesus. Sampai saya SMA 2022 itu masih dilakukan ini. Hukuman ini masih jalan. Ya, masih berjalan. Dan kita sudah tahu tadi itu konsepnya, apakah konsekuensi atau hukuman. Baik. Hampir saja Bapak Ibu. Bagaimana kita apa dulu ya? Ice breaking dulu. Boleh ice breaking dulu? Atau enggak Pak? Ya. Sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan Boleh, Pak. tadi. Ya. Bapak Ibu, kita juga sharing di sini karena kita termasuk generasi apa namanya kan kita ini? Generasi all lah begitu ya. Generasi all dengan generasi yang sekarang. Jadi Gen Z. kalau zaman dulu itu kan segala sesuatu kan yang kita letakkan pada zamannya Bapak Ibu. Dulu mungkin belum ada yang namanya konsekuensi itu lahirnya sekarang. Kalau dulu namanya hukuman. Tetapi
Tetapi dari segi hukuman tadi Bapak Ibu ada sisi positifnya. Kenapa orang-orang dulu dengan hukuman itu kok malah banyak yang berhasil? Ya, banyak yang berhasil ya. Ini sisi positifnya. Ya, banyak yang berhasil. Walaupun itu ya, berbentuk suatu hukuman. Dan dulu memang dengan guru itu memang patuh, ya segan. Tidak hanya takut tapi segan. Dan apa berhadapan dengan guru aja kita ya budaya timur kita masih jalan dengan bagus dulu. Bagaimana dengan sekarang? Ya dengan sekarang itu perbedaannya. Jadi memang segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya ya Pak ya. Zaman dulu memang itu memang yang terbagus. Mungkin sekarang belum ada. Nah zaman sekarang mungkin yang terbagus memang konsekuensi itu hukuman dan lakukan. Karena kalau sekarang berikan hukuman konsekuensinya jelas itu melanggar HAM, kemudian masuk dalam ranah bullying dan lain sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya kembali lagi ke GHD ya, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau dulu sesuai dengan zaman kita, sekarang zamannya pun berbeda. Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini luar biasa Pak Ibu pengaruhnya. Kita lihat saja anak-anak kita, berapa banyak kasus yang kita selesaikan di sekolah kita, yang telah kita selesaikan baik secara pribadi bersama sampai kepada keluarga ya. Lihatlah permasalahannya. Itu lebih banyak kepada permasalahan tentang gadget ini, HP. Nah ini menyangkut tentang perilaku tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi. Sekarang anak-anak kita bisa mengakses semua yang tidak baik itu dari yang ditontonnya. Semuanya bisa. Sebelumnya dulu, zaman dulu kita belum pernah nampak itu Pak. Sekarang dengan gampangnya itu keluar sendiri di HP mereka. Dan itu hal-hal yang baru mereka lihat, lalu mereka contoh. Nah inilah yang kita antisipasi dari sekarang. Ya, memang yang paling kita takuti itu sekarang yang dari segi negatif dari penggunaan gadget, HP itu luar biasa. Termasuk saya sendiri, anak saya sendiri. Ya, semuanya kita permasalahannya di sini sampai sekarang. Semuanya berawal dari sini. Generasi kita boleh dikatakan rusak generasi kita oleh hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Baik, tanpa berpanjang kita masuk lagi ke konsep disiplin dengan pendekatan restitusi tadi. Sebenarnya restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti apa? Bukan ciri-cirinya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter. Karakter berarti kan kepada sikap perilaku. Kemudian menguatkan fokus dan fokus pada solusi atau penyelesaian. Oke, ini dia gambarnya Bu. Ini ada segitiga restitusi, saya tampilkan di depan. Bukan segitiga dan ngomong. Segitiga restitusi, bukan prostitusi. Prostitusi. Segitiga restitusi, jangan nanti salah. Nanti diplesetkan pula nanti ya kan? Ya mana tahu ada yang memplesetkan. Ya, bukan segitiga itu, segitiga restitusi. Ya, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Mana yang segitiga restitusi ini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kemarin sudah saya praktekkan Bapak Ibu lewat video kemarin. Kami disuruh buat tugas lewat video. Ada anak kita yang berkasus, kemudian kita hadapi, kita masukkan ke ruangan, kemudian saya videokan kemarin. 3 langkah restitusi ini sudah dilakukan kemarin. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin melihat linknya ada nanti akan saya tampilkan nanti seperti apa. Ya, karena di sini kita proses
Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti linknya kita bagikan nanti Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas kita apa? Apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas atau belum? Itu Contoh keyakinan kata. nah nanti kita sampai ke situ. Oke, kita lanjut. Ini dia. Ini contoh lagi ya. Ini tadi yang segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya Bu. Ada contoh di bawah ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita sebagai guru. Seperti itu keyakinan kelas. Bukan, itu termasuk menstabilkan identitas, menciptakan suasana yang kondusif kepada anak, membuat dia nyaman dulu sebelum kita tanya-tanya, sebelum kita jangan dijat gitu, dia adili langsung jangan. Jadi ada menciptakan suasana dulu. Tanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Itu kalimat yang saya gunakan kemarin waktu melakukan segitiga restitusi terhadap anak yang melakukan kesalahan. Ada 2 kasus kemarin yang saya pecahkan kemarin. Mohon maaf Bu, Cuk. Ya. Anda mengambil alih. Kemudian yang validasi kebutuhan. Kira-kira apa pertanyaannya validasi kebutuhan Bapak Ibu? Adakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Lalu kita tanya lagi, kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya? Itu. Misalnya anak terlambat, kamu tentu punya alasan mengapa dia terlambat. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini kalau seandainya dia kasusnya berbeda-beda. Ini kira-kira contoh kalimat. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas maksudnya sini. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Ini yang sudah kita buat di kelas. Contoh nanti Bu ya. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Ini kira-kira kalimatnya. Baik. Seperti role model gitu ya. Nah ini saya contohkan kasus satu Bu. Ya, ini kasus satu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Dia terburu-buru salah memakai sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Kemudian segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Berarti disuruh buka sepatunya. Kemudian Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Jadi kalau nggak sanggup ambil, kamu nggak usah aja pakai sepatu di sekolah. Kemudian Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira Bapak Ibu dari kasus seperti ini kasus karena sepatu dari Sabrina yang salah dia pakai karena terburu-buru Sabrina. Kira-kira hukuman apa? Kira-kira posisi
yang dilakukan oleh Pak Lukman ini sebagai guru, apakah dia sebagai penghukum atau bagaimana kira-kira Pak Ibu? Ini langsung memberikan hukuman atau bagaimana menurut Pak Ibu? Kira-kira yang dilakukan Pak Lukman ini sudah benarkah kira-kira menurut Bapak Ibu? Menurut Silakan Pak Anto. sama-sama kalau ya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari cerita ini, kasus yang ada ini, tindakan yang dilakukan Pak Lukman ini tentu saja tidak tepat kalau dalam sebuah institusi sekolah tingkat SMP atau SMA atau SP, ya. Tapi kalau kita lihat dari konsep sekolah yang sifatnya militer, mungkin itu benar, ya. Jadi kebenaran itu sifatnya relatif dulu Pak. Jadi ini kalau kita lihat dari sini, ya ini benar, salah ya, peraturan seperti itu yang diterapkan Pak Lukman. Tapi kalau di tempat yang lain, kalau yang sudah disepakati seperti demikian, itu dia juga menjadi benar juga, ya. Tergantung kebenaran itu di mana kita, dari segi mana kita melihatnya, Pak. Ya, jadi sifatnya suatu kebenaran itu tidak mutlak sifatnya. Jadi tergantung, ya. Terima kasih. Ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, Ya. kalau di sekitar kita bawa pada peraturan tentu memang Sabrina langgar. Ya. Tetapi di sini kita perlu juga ada toleransi lah istilahnya gitu kan, karena alasannya harus kita dengarkan. Alasan yang diberikan pertama memang terburu-buru, anggaplah itu memang sembrono lah dianggap, tapi dengan diberi hukuman mencoba sepatu sampai Sabrina ini tidak berani keluar dari sekolah keluar dari kelas, itu sudah memberikan hukuman kalau dibilang sekarang agak membuli lah istilahnya. Jadi dia akan merasa tertekan atau merasa malu gitu dengan teman-temannya, sehingga itu akan berdampak kepada psikisnya lah istilahnya, jadi mentalnya, jadi akan kena lah mental si Sabrina ini. Kalau menurut pendapat saya, kita di sini boleh menegakkan peraturan, tapi kita juga harus memberikan toleransi juga sedikit kepada alasan-alasan yang diberikan oleh anak kita, dan juga dengan keadaan dia yang jauh, dia mungkin tidak mungkin untuk pulang atau mungkin untuk diantar, tidak ada yang mengantar. Intinya di sini sebenarnya saling saja sih saya bilang gitu kan. Jangan terlalu kaku dengan hal-hal yang yang ada gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cut, Pak Anto, bagus sekali pandangannya. Iya. Ini memang kalau peraturan kan memang instansi atau sekolah itu menetapkan sebuah peraturan, dan itu memang sebuah tindakan yang mencerminkan kepatuhan kita sebagai peserta dalam suatu instansi, ya, sebagai warga dari suatu instansi. Kemudian yang kita bahas di sini nanti, apakah cara Pak Lukman ini sebenarnya sudah benar atau salah? Nah, itu yang perlu kita kaji, ya. Dan bagaimana solusi yang harus dilakukan, kan itu. Nah, kita kan masih berpikir sebenarnya bagaimana menghadapi kasus Sabrina ini. Seharusnya Pak Lukman ini seperti apa, gitu kan? Baik. Nah, ini dia. Kita lihat ada 5 posisi kontrol restitusi itu, Pak Ibu. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya, manajer. Nah, yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi, kira-kira ini apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, kita mungkin masih ragu juga. Ini 5 restitusi, 5 kontrol restitusi ini apa ini Bapak? Itu pertanyaan juga dari Bapak Ibu ini. Oke, yang menghukum itu memang sesuatu yang kita buat dan langsung ada sanksi, atau hukum namanya. Coba kalau kamu tidak kerjakan, kamu keluar. Kalau enggak kamu kerjakan, tugasnya mana? Enggak kuat, kamu keluar, hormat bendera. Nah, ini adalah posisi kontrol kita tepat sebagai penghukum, Bapak Ibu.
Ini baru sebagai penghukum kita, sebagai guru. Dan yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi kita lihat ini adalah kontrolnya adalah sebagai penghukum. Nah yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini bahasa yang kita pakai itu lembut, cuman membuat anak itu merasa kecewa. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu nggak kamu nggak sedih, orang tuamu sudah banting tulang, gajah gini siang malam segala macam. Kamu nggak tahu. Jadi anak itu tertunduk malu, sudah tidak ada lagi rasa menghargai dirinya. Ini adalah pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Katanya lembut, cuma masuk ke hati anaknya, membuat dia kecewa. Itu contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Ternyata bahasa yang seperti itu kita termasuk pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, kata-kata yang seperti itu. Walaupun lembut, tapi masuk ke dalam hatinya. Yang ketiga, sebagai teman. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai teman. Seperti apa temannya Pak Ibu? Ya, seperti kita berteman dengan anak. Memberi rasa nyaman. Ya, merasa nyaman, kita memberikan perhatian sebagai teman gitu. Cuma ini ada kelemahannya Pak Ibu. Anak kalau kita anggap sebagai teman, nanti kita ketergantungan dengan kita. Tanpa kita dia nggak berbuat. Akhirnya dia ketergantungan. Nah ini sebagai teman proses kontrolnya. Kemudian pemantau. Pemantau ini hanya melihat-lihat. Oh nanti dia seperti itu, nanti pelajari apa yang perlu langkah yang perlu diambil. Ini pemantau. Nah kebanyakan kita pada saat ini posisi kita Bapak Ibu ternyata masih ada sebagai penghukum, masih ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga yang sebagai teman. Kemudian ada juga yang sebagai pemantau, melihat-lihat dulu 1, 2, 3 kali. Nanti saya panggil. Nanti ada perlu langkahnya. Belum. Itu pemantau baru. Baru yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah idealnya pemecahan kasus anak. Dibawa, dipanggil secara pribadi. Ya, kita pakai segitiga restitusi yang seperti saya buka tadi. Ya, kondisikan anak dulu, buat dia nyaman dulu, tanyakan kenapa kamu melakukan itu, gitu kan? Pasti kamu punya alasan. Semua orang melakukan hal pasti punya kesalahan. Kita manusia sama. Gitu. Ya memang lembut bahasanya. Sampai nanti kira-kira dengarkan. Nanti keyakinan apa yang sudah kamu kesepakati di kelas kita. Nah ini dia keyakinan dan peraturan itu Pak Ibu. Apa beda peraturan dan keyakinan? Ya, peraturan adalah nilai-nilai yang harus dipatuhi dan apabila melanggarnya akan diberikan hukuman. Nah, ini adalah peraturan. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan? Kenapa nggak peraturan? Ya, itu tadi. Peraturan adalah jika dilanggar akan dikenakan hukuman. Tapi keyakinan sesuatu yang diakui oleh sekelompok manusia dan bila melanggarnya akan dikenakan konsekuensi. Ya, seperti tadi konsekuensi. Kira-kira tadi yang kita contohkan tadi kan mencoret meja. Kalau Pak Lukman hukuman itu Pak. Hah? Kalau Pak Lukman tadi hukuman tuh. Ya, kalau Pak Lukman tadi hukuman. Kan tadi ada saya bahas tadi kasus tadi mencoret meja kemudian hilangkan, itu konsekuensi. Kemudian mencoret-coret buku kawan ganti, itu konsekuensi. Oke. Nah ini perbedaan peraturan. Peraturan dibuat oleh sebuah lembaga dan harus dipatuhi. Ya, itu adalah hukuman. Kemudian kalau keyakinan dan kesepakatan dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Artinya Bapak Ibu, kalau saya di sini sebagai wali kelas untuk menciptakan keyakinan kelas itu memang saya sebagai wali kelas dan anak-anak saya harus sepakat menciptakan keyakinan kelas apa yang harus kita buat. Nanti kita tempelkan di dinding. Ya, kira-kira ada poinnya 5 atau 6.
keyakinan kelas ini selama berada di kelas 8 misalnya 8A dari tahun ajaran baru sampai naik kelas, ini keyakinan kelas ini tetap akan kita patuhi. Ada konsekuensi di situ kalau kamu melanggar misalnya. Dan itu tidak boleh memakai kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu. Contoh, nih Tidak boleh datang terlambat. harus menggunakan kalimat positif ternyata di sini. Contoh peraturan, tidak boleh datang terlambat. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh mencemooh teman. Di kesepakatan atau di keyakinan kelas, karena kita sudah sepakati dengan anak murid, hilangkan kata-kata tidak dan jangan itu. Buat datang tepat waktu misalnya. Kita tempelkan 1.1, 2. Buang sampah. Tadi daripada jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Ganti kalimatnya menjadi positif. Maka akan terjadilah positif. Ya. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain. Misal di sini tadi tidak boleh mencemooh teman, tidak boleh membuli, jangan usil misalnya. Saling menghargai sama teman. Ini ada 3 baru. 1, 2, 3 keyakinan kelas baru. Mungkin masih banyak lagi yang perlu kita terapkan di kelas. Menjaga kebersihan kah? Ya. Kemudian tidak bertanggung jawab dengan tugas. Kan ada kita memberikan tugas, bertanggung jawab. Menyediakan tepat waktu. Tepat waktu. Itu kan salah satu keyakinan kelas. Kita tambahkan poin-poin apa nanti akan kita buat. Ini nanti boleh. Sebenarnya ini wali kelas dengan semua guru mapel harus sepakat kolaborasi semuanya. Kira-kira keyakinan kelas yang kami buat di kelas ini Bapak Ibu. Berarti selama dalam pembelajaran kita harus taati keyakinan kelas ini. Ya, semuanya kita berkolaborasi. Oke, sudah selesai ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini memang kita libatkan anak secara bersama. Kita lihat partisipasi mereka. Kira-kira mereka maunya apa? Kalau misalnya ada plesetan, tidak boleh mencemooh teman, tidak boleh mencemooh teman. Anak-anak ada plesetan, boleh jajan. Boleh begini, boleh begitu, Pak. Itu yang negatif kita buang. Ya. Itu kita harus luruskan. Kalau kita sepakat dengan anak, pasti ada plesetan-plesetan anak. Nah, nanti kita ambil, kita diskusi dengan anak, kita tempelkan di kertas, kemudian kita buat di kelas kita sebagus mungkin. Apakah itu nanti dibuat spanduk atau di kertas karton yang kreativitas misalnya kita tempelkan di sana. Inilah kesepakatan kelas kita, inilah keyakinan kelas kita yang harus kita jalankan selama 1 tahun misalnya. Nah itu yang keyakinan kelas. Jadi itu berawal dari peraturan Pak. Peraturan ya, ada dari peraturan nanti disampaikan di kelas, di keyakinan kelas. Jadi peraturan secara umum tadi kira-kira terlaksana pada keyakinan kelas. Jadi kita tidak lagi memakai kata-kata yang negatif. Seperti itu gambarannya. Ya Pak Ibu ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada materi diskriminasi positif kali ini CBP Angkatan 10 Kabupaten Masraya. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi kurang berkenan atau salah ya di hati Bapak Ibu atau mungkin ada yang tersinggung segala macam. Sebenarnya kita semua ini tidak luput dari kesalahan dan kita belajar proses, dan untuk membuat hasil yang maksimal itu memang prosesnya tidak mudah. Memang melalui tantangan-tantangan yang luar biasa sulitnya yang kita hadapi di sekolah. Tidak semudah itu menciptakan budaya positif. Tapi akan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Semoga sekolah kita SMP Negeri 3 Kota Salak berhasil menciptakan budaya-budaya positif. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian saja dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Jeffrey Naldo yang sudah memandu acara diseminasi budaya positif kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 pada hari ini. Benar sekali Pak Jeffrey, banyak hal baik yang sudah kita dapatkan hari ini, yaitu tentang materi-materi baru terkait posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian bagaimana menebarkan budaya positif itu di sekolah kita. Kita harapkan semoga dengan kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu sedikit banyaknya tentu lebih memahami bagaimana budaya atau disiplin positif ini yang sebenarnya. Untuk kedepannya, sekarang ketika Pak Jeffrey Naldo menyampaikan diseminasi budaya positif ini, saya jadinya begini, sedikit curhat Pak, merasa berteman begitu Bu, Pak, karena sebelumnya hanya saya sendiri, kemudian ketika saya lakukan, sudah saya lakukan Pak, tapi ketika hanya saya sendiri yang melakukan rasanya itu berat sekali. Saya harapkan sekarang sudah ada Pak Jeffrey, dilanjutkan dengan Pak Andi, kemudian banyak yang lainnya. Saya harapkan di angkatan 12 nanti semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya sebagai angkatan terakhir program guru penggerak ini. Karena begini Bapak Ibu, pandangan kita terhadap pendidikan guru penggerak ini adalah kita memandang sisi positifnya, hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari semua hal tersebut. Kemudian juga jika kita semua sudah memiliki konsep yang sama dan pandangan yang sama dan arah dan tujuan yang sama, tentu kapal bernama pendidikan ini akan bergerak melaju dengan cepat. Percuma kita ada 20 orang di sini, tapi yang bergerak 3 orang itu tidak mungkin akan menggerakkannya. Kemudian saya harap kita nanti juga akan sepaham terkait bagaimana pendidikan guru penggerak ini membawa dampak positif kepada sekolah, dan pada intinya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu adalah ujung-ujungnya semua hal yang kami pelajari dari pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Jeffrey Naldo, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kemudian rekan-rekan majelis guru semuanya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan pembawaan dalam acara ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wakil kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.